Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah pengurus masjid lan hadirin wal hadirat Masjid At-Tanwir ingkang mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiah, juga para pemirsa TV 9 yang semoga kula kali panjenengan semua dirahmati oleh Allah. Pertama perlu sedikit kita sampaikan, kita sejak dulu menika mengamalkan amaliyah niku dengan tenang nggih. Tahun 80, tahun 90 kula kali panjenengan kalau maca Yasin niku kan boten enten sing ganggu nggih. Kalau ziarah kubur juga nggak ada yang mempermasalahkan. Enten amalan-amalan yang lain niku tentrem ayem ngoten. Tapi setelah tahun 2000 mulai wonten saudara kita yang kemudian mempermasalahkan ziarah kubur, membid'ahkan tahlil, mensyirikkan tawassul, boten kersa maulid, dan mereka niku menyerangnya niku keras. Maka sejak saat itu kula kali panjenengan membela diri, dituduh syirik ndak mau, membela pakai dalil, dituduh bid'ah juga melawan pakai dalil. Yang kula kali panjenengan di masjid ini sudah mengkaji dalil-dalil amaliyah perkiraan sejak tahun 2016 nggih, sampun 8 tahunan. Nah, maka kula kali panjenengan perlu belajar etika, perlu belajar akhlak ketika terjadi beda pendapat dengan sesama muslim. Jangan sampai ketika kita niki disalahkan lalu membela diri kebablasan niku boten pareng. Sepindah malih sekali lagi, ketika kita sudah memiliki amalan yang disalahkan oleh orang lain, punya hak jawab. Tetapi hak jawab kita niki menggunakan etika, menggunakan akhlak, kemudian kita mengambil hikmahnya. Saat niki etikanya. Terus pun di etika kalau dahulukan dengan perbedaan pendapat yang didasari oleh dalil. Contohnya niki, contohnya di dalam madhab Syafi'i ada satu binatang. Binatang niki najisnya niku dikenal dengan najis mughalladhah, najis kelas berat, Pak. Kenapa kok disebut berat? Karena mensucikannya niku diulang 7 kali, salah satunya diberi campuran debu. Nah, niku disebut mughalladhah. Yakni dalam hadis riwayat Muslim ingkang sampun populer, tahuru ina'i ahadikum idza walaghal kalbu idza walagha fihi al kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna fi riwayatin ihdahunna biturab. Kalau ada binatang anjing menjilat, tidak hanya menjilat, air liurnya, keringatnya, kencingnya, nopo mawon yang basah dari binatang tersebut, maka cara mensucikannya meniko dibasuh 7 kali. Salah satu basuhannya boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Dalam mazhab Syafi'i sama-sama boleh. Niku dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah. Terus niki kula kali panjenengan sampun tertanam mulai kecil riyen, mulai kecil kita dulu ngaji di Langgar niku mabadi fikih, kemudian yang diterjemah oleh guru-guru kita niki pun mulai kecil, mulai kecil. Makanya kula kali panjenengan kalau ketemu dengan binatang anjing, bukan gonggongannya yang ditakuti, nopo mughalladhahnya niku yang ditakuti. Pun niki madhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik.
Imam Malik niki memiliki pendapat berbeda. Ya nopo? Najisnya anjing niku bukan najis mughalladhah, najis biasa. Corotan Syafi'iyah najis mutawassithah. Jadi kalau terkena najisnya binatang niki nggih biasa, tidak perlu 7 kali, tidak wajib dengan debu. Nopo enten dalile wonten. Nah, niki yang dipakai di dalam madhab Maliki. Ada riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Kiai kulo, Kiai Nurul Huda Jazuli nggih, ayahnya Gus Kausar menika. Karena kulo ngaji kepada beliau selalu dawuh, idza utliqa Abdullah famuraduhu ibnu Mas'ud. Kalau di dalam kitab hadis niku enten kata-kata Abdullah tanpa disebutkan siapa, maka yang dimaksud menika adalah Ibnu Mas'ud. Kata beliau, dulu di Madinah niku ada binatang anjing yang berlalu lalang di masjid Nabi, juga kencing. Ternyata para sahabat tidak menyiram. Nah, niki yang dipakai oleh mazhab Maliki. Nah, terjadi beda pendapat kan nggih. Nah, kula kali panjenengan perbedaan niki jangan meteng-teng, Pak. Nopo meteng-teng niku? Dalam jangan memaksakan. Kenapa? Suatu saat memerlukan pendapatnya Imam Malik. Setidaknya kula menjumpai 3 kondisi. Pertama, kula nate diskusi dengan dokter-dokter dari FKH. Nopo FKH niku? Nopo Fakultas Kiai Haji? Oh sanes lah. Kiai niku boten enten kampusnya niku. FKH niku Fakultas Kedokteran Hewan. Nek enten Fakultas Kiai Haji ka ada sing sekolah, Pak. Medal-medali dadi kiai ngoten. Kemudian kebanyakan dari FKH dokternya niku muslim, Pak. Muslim. Ketika sudah menjadi dokter hewan, pasiennya yang dibawa niku adalah binatang anjing, bukan kucing, Pak. Bukan terwelo, bukan ayam, Pak. Orang Islam punya ayam sakit dibeleh, Pak. Punya kambing sakit damel masak-masak niku. Tapi nek non muslim punya binatang peliharaan niku kalau sakit diobati, Pak. Panjenengan lak boten nggih? Dadan apa namine perkutut loro dibeleh. Enten ayam jago rodok meriang langsung dibeleh, Pun. Nopo? Nggih. Dereng nanti jajal kan nggih ke dokter hewan. Karena dokternya muslim, dokternya niki bertanya, gimana cara kami mengobati binatang anjing yang sakit niki? Maka kemudian kulo sarankan ikut mazhab Imam Malik. Imam Malik niku tidak menghukumi najis mughalladhah. Pasiennya yang berupa hewan anjing niku tetap diobati, tetap ditolong, wong niku sama-sama makhluknya Allah, nggih. Juga diramut, nggih. Diramut. Jadi sekali lagi pada intinya yang pertama niki enten jalan keluar, Pak. 2 niku enten kepolisian kita yang menangani anjing pelacak, Pak. Kan bendinten niku dengan anjing pelacak. Tiap hari berpegangan, bersentuhan dengan anjing pelacak kan kesulitan kalau dibasuh 7 kali terus. Saya sarankan ikut mazhab Imam Malik. Tidak perlu debu, cukup dengan sabun, deterjen. Niku pun suci. Kemudian yang paling banyak niki,
Yang paling banyak niku teman-teman kita yang kerja di luar negeri, Pak. Namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dulu namanya TKI TKW, saat ini berubah nama PMI, Pekerja Migran. Sami kali kulo niki nggih PMI nopo? Penderita migran, sakit kepala sebelah niku lho, Pak. Terus kulo niki pun saged ditengeri ngelu niku setiap tanggal 20 niku pun ngelu sebelah kanan pun. Tanggal 25 pindah ke kiri, Pak. Tanggal 28 29 niku monyer niku, Pak. Nopo oh? Kata tukang ten griya. Tukang sing bangun pondok niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanes cicilan, Pak. Nek jenengan kan cicilan nggih. Alhamdulillah nek kula cicilan pun mantun niku. Saking katae maksud kula. Nggih. Nah, teman-teman kita yang bekerja di luar negeri, khususnya di Hong Kong, di Taiwan, di Korea Selatan, nggih. Niku majikannya makanan kesehariannya menika nggih. Nggih babi menika. Lah mosok setelah masak babi terus panci, tempat penggorengan, sutil diresiki dengan debu kan kesulitan. Sangat masyaqqah, Pak. Sakit-sakit bisa-bisa dimarahi kali majikannya. Maka dalam kondisi seperti ini ikut mazhab di luar mazhab Syafi'i. Oh ternyata perbedaan di dalam mazhab niku terkadang menjadi solusi, terkadang menjadi jalan keluar ketika kemudian mendapati kesulitan. Contoh yang lain niki soal tahlilan niki, Pak. Panjenengan tasik tahlilan apa boten, Pak? Tasik nggih. Kerso tahlilan apa ditahlili? Dalam nek ditahlili dereng nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat panjang umur. Amine banter niki, Pak. Berarti panjenengan boten purun saestu nek ditahlili niki. Orang di luar kita, di luar kita niku salafi, Pak. Ngakunya salafi nggih. Tapi orang-orang menyebutnya niku Wahabi. Termasuk saudara kita yang lain Muhammadiyah dan yang tidak sependapat, mereka melarang tahlilan niku pakai riwayat niki, Pak. Pakai riwayat wonten kitab namanya Sunan Ibni Majah. Sahabat Jarir bin Abdullah, beliau niku dawuh, kunna na'uddul ijtima' ala ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat, kalau ada orang yang berkumpul di rumah duka, enten wong mati kok sampai ngumpul di rumahnya lalu diberi makan, itu adalah bagian dari meratapi mayit yang dilarang. Terus enten tiang pecah nyugui daharan kepada orang yang datang niku dianggap niyahah, Pak, menurut yang melarang. Niku ten pundi-pundi riwayat niki yang dipakai. Cuma sayangnya mereka niki tidak mencantumkan hadis yang membolehkan, tidak pernah meriwayatkan riwayat sahabat yang membolehkan. Tan mriki Sayyidah Aisyah niki malah riwayat Bukhari niki. Siti Aisyah niku kalau ada keluarganya wafat, keluarganya meninggal, para perempuan niku berkumpul di rumah tersebut bersama dengan Siti Aisyah. Lalu sebagian pulang, sebagian masih berada di rumahnya Siti Aisyah niki, atau di rumahnya keluarga yang sedang meninggal. Lalu
oleh Siti Aisyah disuruh memasak talbinah. Tolong masakkan talbinah, adonan Pak, sejenis roti. Setelah masak, kali Siti Aisyah disuruh dahar, pun niki dahar makan. Niki dauhnya beliau, kulna minha, makan talbinah itu. Ten Jawa di Indonesia niki talbinah niku boten enten Pak. Entene nopo? Entene nggih rawon, entene nggih soto, entene nggih lalapan, entene nggih napa malih Pak? Bakso, tautek, nggih. Nggih entene niku. Nun sewu, andaikan berkumpul di rumah duka niku dilarang, apalagi dibuatkan makanan talbinah niku dilarang, mestinya Siti Aisyah juga melarang Pak. Nyatanya Siti Aisyah malah ngengken niku, malah memperbolehkan. Berarti ada dua riwayat. Silahkan yang tidak setuju menggunakan riwayat Jarir, monggo. Bagi kita pakai riwayat niki tidak ada masalah. Cuma niku wau, jangan memaksa di luar kemampuan Pak. Sampai utang sapi dibeleh. Nek boten mampu jangan. Kecuali mampu nggih. Kecuali para kiai. Kula kali panjenengan sami semerep. Nek para kiai niku karena yang takziah begitu banyak niku kathah ingkang ngrewangi Pak. Alumninya niku beliau niku iuran nyembelih sapi saged nek kiai. Nek kula kali panjenengan nggih niku apa yang diantar oleh tetangga setelah diserah terimakan nggih niku Pak. Jangan memaksa di luar kemampuan. Tapi intinya enten riwayat niku. Enten. Nah niki etikanya niki Pak. Terus pun di etikanya di dalam berbeda pendapat kita ambil dari imam kita namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i niki nate berdebat dengan teman beliau namanya Yunus As-Sodafi. Ten Indonesia wonten Pak namanya Yunus nggih, cuma Madura. Kok semerep Madura? Karena diulang Pak. Yakni Yunus niku nggih. Madura niku ngoten Pak. Madura niku kalau ada dua kalimat yang diulang, salah satunya disingkat Pak. Nggih. Sate boten ngoten, tapi sate ngoten nggih. Makanya di Madura niku taman kanak-kanak boten wonten Pak. Nopo sing wonten? Taman nak-kanak ya, taman nak-kanak kathah ten mriku. Yunus As-Sadafi niki bercerita, "Ma ra'aitu aqala minasy-Syafi'i." Tidak saya jumpai ada seorang yang lebih cerdas, yang lebih pandai, yang lebih hebat dari Asy-Syafi'i. Kenapa kata beliau? Nazartuhu fi mas'alah. Nazartuhu yauman fi mas'alah. Pernah suatu hari saya berdebat dengan Asy-Syafi'i kata beliau. Tsumma iftaraqna. Kemudian kami berpisah. Kekeran Pak nggih. Setelah itu walakiyani. Syafi'i datang kepada saya. Sebab koncone niki Pak. Nek koncone niku nggih nyebut Asy-Syafi'i Pak. Nek kula kali panjenengan pengikutnya nggih jangan Syafi'ian. Nek kula kali panjenengan nggih imam ngoten mawon lah. Dan niki kan sak koncoan niki. Asy-Syafi'i datang kepada saya, fa akhadha bi yadayya. Tangan saya dipegang. Kata beliau, "Ya Aba Musa, alla yastaqim an nakuna ikhwanan wa illam naqtafiq fi mas'alah." Dulur, napa boten saged, apa tidak bisa kita ini tetap bersaudara meskipun kita berbeda dalam satu permasalahan. Lah niki Pak, niki imam kita niku memberi contoh, memberi teladan. Nek enten nopo-nopo jangan merusak kekeluargaan,
jangan merusak pertemanan, jangan merusak pertonggoan. Pertonggoan niku nopo Pak Indonesia nih Pak? Per-RT-an nih. Jangan merusak. Nuhun sewu nggih. Kita ingat Pak, Pilpres 2019. Pilpresnya ada 2, pengikutnya pun gontok-gontokan niku, pun beda pendapat Pak, pun siwa-siwaan, sudah tidak bertegur sapa Pak. Ternyata sesama capres niki tergabung dalam satu kabinet Pak, akur Pak, di atas akur, yang di bawah pun kadung siwa Pak, pun kadung semonan, pun kadung musuhan niku. Nah, niku lak rugi Pak. Sekali lagi kalau kali panjenengan berbeda pendapat niku bukan berarti memutus silaturahim, bukan berarti menghilangkan persaudaraan, tetap Pak. Ada, kalau kemudian niki dijadikan sengketa, ada banyak kerugian yang kulo kali panjenengan akan hilang karena faktor itu. Contoh lain dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i, yang kebetulan alhamdulillah kulo kali panjenengan ditakdir menjadi pengikut beliau, Imam Ahmad. Imam Ahmad niki muridnya Imam Syafi'i Pak. Nggih murid, tapi pun sami-sami pintere Pak. Kata beliau, mazilna nal'anu ahlar ra'yi wa yal'anunana. Dulu di zaman beliau ada 2 mazhab Pak, ada 2 aliran mazhab. Aliran ahli hadis, kelompoknya Imam Ahmad, enten aliran ahlur ra'yi, kelompok rasionalis, golongannya Imam Abu Hanifah. Niki Pak, nek berdebat niku Pak, perdebatannya sengit, perdebatannya kuat, karena berbeda pendapat. Kata beliau, hatta ja'a Asy-Syafi'i famazzaja bainana, sampai muncul satu sosok namanya Asy-Syafi'i. Dialah yang mempertemukan kami, dialah yang menyatukan kelompok ahli hadis dan ahlur ra'yi, berhasil diakurkan Pak. Niki nek boten tiang hebat, boten sakit niki Pak. Niki nek boten piantun cerdas, boten sakit. Orang yang berhasil menyatukan 2 kutub niku harus menguasai keduanya Pak. Rasionalis nggih kedah pinter, ilmu hadis nggih kedah alim, baru kemudian bisa menyatukan. Apa titik temu? Apa titik temu yang dipakai oleh Imam Syafi'i sehingga 2 kelompok niki bisa bersatu? Namanya Pak ilmu qiyas. Dan usul fikih niku enten bab namanya qiyas, analogi. Nah niku. Analogi itulah yang dipakai oleh Imam Syafi'i mempertemukan 2 ulama niki. Akhirnya akur Pak. Nah, monggo. Kalau kali panjenengan di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i niki Pak, nek enten nopo-nopo di kampung niku menjadi pihak penengah Pak. Menjadi pihak yang mempertemukan niku. Jangan ikut terlalu kanan, jangan ikut terlalu kiri, tapi jadi penengah. Nopo niku zauknya mazhab Syafi'i. Itu adalah apa namanya? Cita rasa mazhab Syafi'i mempersatukan, bukan malah memporak-porandakan mazhab atau sesama muslim. Niki understand apa boten niki Pak? Dalam pokoknya mantuk-mantuk ngoten nggih kula anggap understand nggih. Senaosa mantuk-mantuk ini ku karena faktor yang lain. Pun kemudian hadis yang sampun populer, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umat Rasulullah niki adalah rahmat. Hadis niki dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya Pak, ditakhrij dening Al-Hafidz Al-Iraqi, bahwa riwayat niki terdapat dalam kitab Al-Baihaqi, karya Imam Al-Baihaqi. Tapi kalau di luar mazhab kita niki dianggap hadis palsu. Nek bagi kita boten ngantos, tidak sampai derajat
hadis palsu boten. Terlebih niki diperkuat oleh riwayat beberapa kalangan dari tabi'in. Pertama, Umar bin Abdul Aziz niki beliau dawuh, kata beliau, ma sarroni law anna ashabu Muhammadin lam yakhtalifu. Saya tidak senang kalau sahabatnya Rasulullah itu sepakat semua, saya tidak senang. Justru karena para sahabat niku idlau lam yakhtalifu lam takun rukhsah. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada solusi, tidak ada opsi pilihan. Justru dari sahabat enten perbedaan niku Pak, maka menjadi rahmat. Niki juga dilanjutkan oleh seorang ulama bernama Qasim bin Muhammad. Niki beliau berkata, laqad nafa'allah bi ashabi Rasulillah. Dengan banyaknya para sahabat Allah telah memberi manfaat kepada kita. Ya napa? Wa dzalika annaka idza akhadta bi qouli hadza asabta. Kalau panjenengan memilih pendapat sahabat ini sudah betul. Panjenengan ikut sahabat yang lain juga betul. Kata suau dalam masalah najisnya anjing, ada beberapa sahabat, Abu Hurairah niku mengatakan dicuci 3 kali, Abdullah bin Mas'ud boten. Semantan ugi riwayat salat Pak. Okay. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi niku membaca bismillah. Sahabat Anas meriwayatkan langsung Nabi membaca alhamdulillah. Maka sekali lagi perbedaan niku rahmat. Panjenengan makmum dimanapun terhadap sesama muslim, salatnya tetap sah. Saking kula cekap semanten niku beberapa hal yang berkaitan dengan etika dalam beda pendapat, tetap kula kali panjenengan beretika dan menganggap perbedaan niku sebagai rahmat. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami hormati, akhir-akhir ini kita membaca, menyaksikan di medsos terutama umat Islam ini seolah-olah dibentur-benturkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, misalnya masalah nasab. Nah, sebagai orang awam, bagaimana sikap kita melihat ada perbedaan antara kelompok satu dengan yang lain, dan ini sangat memprihatinkan umat Islam saat ini. Terima kasih. Sebenarnya kulo kalau ditanya soal nasab, saya lebih senang untuk memperbaiki nasib Pak. Sebab nasibnya dari yang jelas nih. Cuma karena ditanya maka akan kita jawab. Tetes ngeten. Niki, apakah betul para habaib itu nasabnya terputus? Niki kita pakai ilmu yang berlaku yang ada di dalam fikih kita Pak. Di fikih kita niki enten seorang ulama namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya kitab Al-Mu'jam, kumpulan nama ulama. Tan meriki ketika menyebut nama Alawi niki punya bapak namanya Ubaidillah atau Abdillah. Beliau punya bapak namanya Ahmad bin Isa. Bagi kulo kali panjenengan, seorang ulama tingkat Ibnu Hajar, bahwa Sayyid Ahmad bin Isa niku punya anak Ubaidillah atau Abdillah, niku pun cekap bagi kita, sampun cekap untuk mempercayai.
Sebab kalau bukan anaknya tetapi dibilang anaknya, niku resiko ancamannya besar niku. Maka kita sudah percaya. Cuma kelompok niki, kalau semerep beliau-beliau niku yang mempermasalahkan niku, karena di kitab lain, di kitab lain namanya Sayyid Ubaidillah niki tidak disebut. Di abad keempat tidak disebut, di abad kelima, di abad keenam, ketujuh, kedelapan, baru di abad ke-9 disebut. Berarti itu fiktif, karena tidak ada catatan sezaman. Nun sewu, kalau catatan sezaman harus ada, sulit Pak. Nabi punya putra Fatimah, enten catatan itu. Dalam enten catatan ini boten. Boten wonten. Nabi Muhammad putranya Sayyidah Aminah, enten apa boten catatan ini Pak? Oh, riyen boten enten, duk capil lah boten enten riyen. Terus mempersyaratkan niku nggih sesuatu yang nyaris tidak mungkin. Makanya di dalam soal nasab nggih, tidak harus enten catatan. Berita tersebar bahwa kulo anaknya Khazin, Ma'ruf Khazin niku bapak kulo. Tersiar kalau saya ini anaknya Khazin, pun cekap menetapkan bahwa Khazin niku bapak kulo. Nek sak niki kan kathah nggih sing nyatet. Kalau dulu Pak mau nyatet terus catatan manuskrip kados ngeten, kena banjir mawon pun hilang niku Pak. Keteliset mawon pun hilang, sulit mencari niku. Makanya untuk nasab niku penentuannya adalah niki, apa namanya, ketersebaran informasi kalau itu adalah putranya. Dan dari dulu boten enten sing nolak. Nah, ini, jadi satu kelompok mana catatannya? Kelompoknya habaib, siapa yang menolak? Sing menolak boten enten. Cuma bagi kula kali panjenengan, pertama monggo derek Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, Pondok Sidogiri, Surabaya, Yai Miftah, ya Asrori pondoknya. Beliau-beliau boten mempermasalahkan, beliau-beliau menerima. Gimpun kula kali panjenengan derek kiai-kiai kita nih. Yai Anwar Mansur tetap hormat kepada habaib yang alim. Guru kula nggih mekaten. Pondok Sidogiri nggih. Terus kula kali panjenengan gimana sikap kita? Sikap kita ikut kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai sepuh tidak mempermasalahkan. Terus intinya niku wau derek poro kiai. Monggo pertanyaan yang lain berikutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nderek tanglet terus kabar niku tafsir Jalalain, kitab Jalalain niku enten sing rubah. Napa leres? Enten sing berubah kata-kata ini kok. Napa leres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pundi dengan kitab tafsir Jalalain? Apakah betul ada yang mengubah? Kula paringi contoh niki nggih. Niki aplikasi kitab niku nggih, kalau di HP niku nggih aplikasi niku satu alat. Kalau niki aplikasi niku isinya nggih tulisan nggih. Tetes ngeten, kalau yang ada dicetakan, nek dicetakan niku sulit untuk diubah nggih. Sulit untuk diubah. Apalagi tafsir Jalalain niku menyebar
di berbagai negara, sehingga kalau ada perubahan, ada yang diganti, kantun ngecek. Tapi kalau yang aplikasi niku saged rawan diubah. Apakah betul tafsir Jalalain itu mengalami satu perubahan? Boleh jadi. Boleh jadi. Makanya sosok seperti Gus Bahak niku, Gus Bahak kan sering ngaku kalau beliau niku ngaji Ihya, beliau niku punya 5 kitab yang masing-masing beda cetakan. Nopo, gecek sakit memperbandingkan. Oh, nek pas sami semua berarti tidak ada perubahan. Terus leres karena kulo kali panjenengan sak meniko zaman semakin canggih, maka boleh jadi akan mengalami perubahan. Cuma gini ku, langkung saya pakai cetakan lawas. Cetakan lawas niku aman niku. Tapi nek sing aplikasi niki, kita bukan suudon, bukan. Boleh jadi kehapus, boleh jadi kepusek atau terpundi, niku sekali lagi boleh jadi. Tetapi kulo belum meneliti secara langsung dereng, cuma mendengar. Ada beberapa niku yang sering Yai Marzuki Mustamar niku dawuh, kitab Muslim ada 1-2 hadis yang tidak tercantum di cetakan kitab tertentu. Enten kitab azkar malih. Ten kitab azkar niku Imam Nawawi menulis babu ziyarati kubrin Nabi, bab ziarah kubur Nabi. Enten sing ngubah ziyaratu masjidin Nabi, kata-kata kubru diganti masjidin Nabi. Niku wonten pancen. Terus sekali lagi, kalau panjenengan mendengar kabar meniko, apakah betul kitab-kitab niku ada yang mengalami pengubahan? Boleh jadi mengalami, tapi tetap perlu kali panjenengan lebih berhati-hati dengan paling tidak punya naskah yang lama, karena naskah yang lama niku yang lebih aman, tidak kecampuran perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu, mohon penjelasannya soal najis anjing tadi, Yai. Tadi kan diterangkan bahwa ada yang mazhab itu untuk menyucikan najis anjing itu bisa memakai deterjen. Nah, untuk saat ini kan sebagian besar kita kan sudah mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau kena najis anjing itu harus dibersihkan dengan debu dan 7 kali, intinya seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut, itu berlaku bagi kita dalam waktu darurat, atau kita itu sudah hanya terbatas soal menyucikan najis anjing itu aja, tidak menyangkut dengan ubudiyah yang lainnya. Katakan kalau kita biasa bermadhab Syafi'i terus pindah bermadhab Maliki, apakah yang lainnya juga ikut madhab Maliki dan seterusnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana dengan pendapat terkait masalah najis mughalladhah tadi? Apakah kula kali panjenengan kemudian menggunakan pendapat tadi dalam kondisi darurat saja, seperti yang dialami oleh dokter hewan atau saudara kita yang sedang bekerja di luar negeri? Tetes ngeten, nek bagi kulo karena najis mughalladhah niku alternatif selain debu
yakni pakai sabun niku dijelaskan ten kitab Mahalli namanya. Niki kitabnya, kitab Al-Mahalli, ketika menjelaskan tentang najis mughalladhah, Imam Al-Mahalli menampilkan pendapat dari mazhab Syafi'i boleh menggunakan as-sabun. Nah, niki sabun niki. Sabun niku lagi sabun niku. Sabun deterjen. Sakit. Jadi untuk masalah niki tidak perlu sampai pindah ke mazhab lain, ke mazhab Maliki, sehingga tidak terjadi talfek, ya, tidak terjadi mencampur adukkan mazhab. Niku wonten pendapat yang bisa kita amalkan dari mazhab Syafi'i sendiri, yang kemudian memang membolehkan pakai sabun. Bahkan nggih niki cuma gini ku, inilah kelebihan hadis Nabi. Ada yang mengatakan sabun niku belum 100% menghilangkan kuman dari anjing. Beda dengan tanah. Nek tanah niku 100%. Kabarnya makaten yang saya dapatkan niku. Cuma napa namine, andaikan memilih pendapat pakai sabun, deterjen, hand sanitizer atau napa mawon niku nek bagi kula di internal Syafi'i boten masalah. Terus kula nate ke enten pertemuan nggih. Enten pertemuan yang ternyata orang niki nggih muslim cuma punya anjing sebagai penjaga rumah. Apakah boleh? Dulu sebagian sahabat wonten. Sahabat niku dulu ada yang anjing niku dijadikan sebagai penjaga ternak. Penjaga ternak, penjaga rumah, penjaga kandang, penjaga kebun niku wonten. Andaikan dalam situasi seperti itu panjenengan pakai sabun mboten napa-napa. Kula juga pernah, karena kula niki nek tumbas napa-napa niku tumbas second kula. Cari laptop second. Nah, kok ternyata kebetulan pemiliknya non muslim. Nggih. Biasanya lebih murah niku memang. Nggih ngoten enten binatang anjingnya niku. Nggih tidak perlu takut. Nek kula andaikan kecekel, tidak sengaja kepegang, ikut pendapat yang menggunakan sabun, boten masalah, nggih. Deterjen dan lainnya. Kesimpulannya sepindah malih kula kali panjenengan monggo meniru imam kita, yakni Imam Asy-Syafi'i. Orang niku 100% sama ndak bisa, Pak. Panjenengan remen cocok satu orang, ndak mungkin satu orang niku semuanya 100% jenengan senangi, ndak mungkin. Pasti ada 1, 2, 3 yang tidak cocok niku. Maka ketidakcocokan itu bukan berarti memutus silaturahim, membenci, kemudian tidak senang kepada boten. Tapi niku sampun menjadi kepastian dari Allah, terjadinya perbedaan tetap dijaga persaudaraannya, masih dituduh bid'ah. Gimpun dituduh bid'ah pas niku tok. Wayahe keluargane pecah nggih jenengan takziah. Nggih, wayahe keluargane sakit nggih panjenengan napa namine menjenguk orang sakit lan sak piturutipun. Meskipun niku adalah yang membid'ahkan kita, karena bagaimanapun dia adalah saudara, sebagaimana Imam Syafi'i telah mencontohkan datang kula kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah memberikan kula kali panjenengan sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan diturunkan dalam hati fikiran kita untuk mau menerima perbedaan niku, sebab bagaimanapun kula kali panjenengan sesama muslim tidak bisa lepas dari perbedaan menika.
Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten wonten kalapatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi